Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa pada pertemuan kedua. Ini saya buatkan video untuk pertemuan kedua sebagai bahan pembelajaran untuk teman-teman pelajari, semoga bermanfaat. Jadi nanti bisa diputar berulang-ulang jika masih kurang paham. Bahkan ketika nanti ada pertanyaan bisa kita tanyakan ketika sesi Zoom pada jadwal mata kuliah. Nanti ketika selesai Zoom mata kuliah, nanti akan saya berikan kuis sebagai instrumen untuk saya mengetahui pemahaman dari para mahasiswa setelah saya berikan materi melalui video pembelajaran jarak jauh ini. Oke, selamat menikmati. Pada pertemuan kedua etika profesi, silakan buka buku kompilasi penunjang pembelajaran etika profesi. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas dari halaman 9 sampai 24. Baik, dimulai dengan pertanyaan, apa itu etika? Nah, apa itu etika? Ketika ditanya seperti ini, coba teman-teman mahasiswa jawab dalam hati, apa itu etika? Bla 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 bla. Nah, dari beberapa jawaban tersebut, ada yang menjawab, etika itu sopan santun, Pak. Etika adalah moral. Etika adalah tindakan yang baik, Pak. Etika adalah aturan tentang perilaku. Nah, dari beberapa jawaban tersebut ya tidak sepenuhnya salah jawaban tersebut. Mari kita bahas satu persatu dari jawaban tersebut. Yang pertama, etika itu sopan santun. Nah, jawaban pertama ini menyederhanakan etika sebagai sopan santun. Padahal sopan santun itu lebih tepat bila disebut etiket. Selanjutnya untuk jawaban yang kedua, etika adalah moral. Nah, jawaban kedua ini juga menyederhanakan etika sebagai moral. Dalam hal ini, moral dan etika adalah dua hal yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga, jawaban ketiga, etika adalah aturan tentang perilaku, Pak. Dalam hal ini, etika bukan sekedar perilaku baik, melainkan lebih kompleks. Lebih dari itu. Kebaikan seperti apa yang dimaksud? Nah, etika muncul justru karena ada relativitas pandangan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Oke, kita lanjut ke jawaban terakhir yang ketiga. Etika adalah tindakan yang baik. Jawaban keempat ini menyederhanakan etika sebagai sekedar aturan, norma. Nah, dengan demikian, jawaban-jawaban itu hanya sekedar mempresentasikan domain atau subbagian dari lingkup etika secara keseluruhan. Nah, jadi etika itu bukan hanya sekedar dimengerti sebagai etiket sopan santun. Seperti itu. Nah, kita kupas lebih dalam pengertian etika. Apa itu pengertian etika? Konsep dasar dari studi etika adalah perihal baik dan buruk, benar dan salah. Nah, ingat, konsep dasar dari studi etika itu perihal baik buruk, benar salah. Baik buruk, benar salah. Nah, dengan demikian etika ingin menjawab tentang pertimbangan-pertimbangan kategoris, tindakan yang baik atau buruk, benar atau salah, menurut aturan moral tertentu. Oke, kita ambil dari para ahli. Yang pertama, James Russell. Secara subjektivus, objektivus,
Istilah tersebut sering dipahami sebagai penyelidikan filosofis tentang moralitas. Apa itu moral? Dan apa tuntutan moralitas terhadap kita? Bagaimana kita harus hidup menurut tuntutan moral yang kita yakini kebenarannya? Itulah yang menjadi pertanyaan dasar dari filsafat moral. Nah, dengan demikian, meminjam istilah Socrates, membicarakan tentang bagaimana seharusnya kita hidup yang baik. Sesuatu hal yang menurutnya bukan hal yang sederhana pertanyaan itu. Bagaimana seharusnya kita hidup yang baik? Banyak teori tentang moral yang bertentangan satu sama lain, membuat konsep tentang moralitas lebih kompleks daripada pengertian yang biasa kita temukan sehari-hari. Nah, itu menurut James Russell. Nah, sekarang yang kedua menurut John Dewey. Studi etika muncul dari cabang utama penyelidikan filsafat. Studi etika muncul dari pertanyaan-pertanyaan dasar dan sederhana dalam kehidupan. Misalnya, mengapa tindakan yang jujur itu benar? Dan mengapa tindakan yang tidak jujur itu salah? Lanjut, setiap orang akan mati. Namun mengapa kematian itu dipandang buruk oleh manusia? Lanjut, adakah yang lebih indah dari dunia ini selain meraih kesenangan hati dan terbebas dari perasaan kesedihan? Nah, pertanyaan-pertanyaan alamiah itu juga dialami oleh orang terdahulu sebelum kita, nenek moyang kita, ataupun yang sejaman dengan kita yang di negara lain atau kampus lain atau orang lain, meski berbeda warna suku dan budaya sekalipun. Jadi semua mengalami pertanyaan-pertanyaan yang sama. Nah, jadi etika menyelidiki segala hal terkait baik buruk dan benar salah dalam kehidupan. Baik buruk dan benar salah dalam kehidupan itu diselidiki sama etika. Bagaimana seharusnya kita hidup yang baik dan benar? Oke, seperti itu. Oke, cukup untuk part 1. Saya akan lanjutkan di part 2.